Ini udah mulai? Yuk, mulai yuk. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 dengan materi endurance akan memperkenalkan. Yang pertama, nama saya Arfian Abdul Ghifari, ada lagi Abdurrahman Wahid, ada lagi Rizaldi Rahmatullah, ada lagi Syahrul Bahri, ada lagi Wahyudi Putra, dan yang terakhir ada Wirasyam Gunawan. Ini saya akan menjelaskan tentang latihan daya tahan. Latihan adalah penyempurnaan fisik dan mental organisme atlet secara sistematis untuk mencapai mutu prestasi dengan diberi beban fisik, mental yang teratur, terarah, meningkat. Daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi, kesimpulannya, latihan daya tahan bisa juga disebut latihan aerobik dan latihan anaerobik. Yang dimaksud dengan aerobik adalah suatu sistem latihan yang diterapkan dalam latihan daya tahan dengan intensitas rendah atau low intensity exercise endurance. Contohnya lari jarak jauh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Wirasyam Gunawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja daya tahan aerobik. Yang pertama, aerobic power. Power aerobik maksimal telah lama dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan dalam olahraga daya tahan. Yang kedua, paru-paru atau pulmo. Paru-paru dalam melakukan respirasi yang dimulai pengambilan oksigen atau O2 dan mengeluarkan sisa pembakaran berupa karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, jantung atau kardio. Jantung sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh, di mana darah sebagai pengangkut keperluan tubuh. Yang keempat, transportasi oksigen. Ventilasi merupakan proses untuk menggerakkan gas ke dalam dan keluar paru-paru. Ventilasi membutuhkan koordinasi otot paru dan toraks yang elastis dan pernapasan yang utuh. Otot pernapasan inspirasi utama adalah diafragma. Diafragma dipersarafi oleh saraf frenik yang keluar dari medula spinalis pada vertebra cervical keempat. Perpindahan O2 di atmosfer ke alveoli, dari alveoli CO2 kembali ke atmosfer. Metode untuk mengembangkan daya tahan. Yang pertama, intensitas rendah atau latihan aerobik. Yang kedua, istirahat aktif. Selanjutnya, latihan jarak jauh lambat. Selanjutnya, latihan interval, pengulangan atau repetisi. Yang terakhir itu fartlek. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hilal. Metode untuk mengembangkan latihan daya tahan intensitas tinggi. Yang pertama itu bekerja dengan interval istirahat, volume latihan interval, frekuensi latihan interval, pemeliharaan in-session, latihan perlawanan atau resistance. Ya, itu dia presentasi materi dari endurance, latihan daya tahan tubuh. Ada yang mau bertanya? Nanya, Mas. Yuk, nanya. Aku fartlek apa, Mas? Apa tuh? Fartlek. Ini fartlek. Nah, itu.
Yo, nanti ya Mas Heri catat dulu ya. What is a fartlek ya? Iya. Yuk, ada lagi kah? Nanya dong. Nanya apa? Lal, catat aja Lal. Ada nggak sih faktor-faktor yang bisa bikin daya tahan itu jadi buruk? Kenapa dan hubungannya apa? Coba ulangin. Faktor-faktor yang bikin daya tahan itu jadi nggak bagus lah. Faktornya apa dan hubungannya apa sama daya tahan? Oke, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dandi. Tadi kan fartlek itu adalah salah satu metode untuk mengembangkan daya tahan ya. Jadi fartlek itu adalah salah satu bentuk latihan. Jadi fartlek merupakan salah satu bentuk latihan yang mengombinasikan berbagai kecepatan atau jenis lari, yaitu lambat, cepat, berkelok-kelok, naik turun tangga, lompat atau loncat. Jadi fartlek ya salah satu metode untuk mengembangkan daya tahan itu. Oke. Boleh. Yo. Jadi fartlek itu cuma namanya aja. Lebihnya ya tadi pengertiannya kayak kombinasi kayak berbagai kecepatan atau jenis lari aja gitu. Ya. Oke. Masih Le. Yo. Terus tadi pertanyaan kedua ini ya apa sih faktor-faktor yang bikin daya tahan tubuh tuh jadi nggak bagus gitu ya kan? Ya nggak. Terus siapa yang nanya dah? Lal. Rehan. Oh, Cit lo yang nanya tadi Cit ya? Apaan? Iya. Pertanyaan itu kan faktor-faktor yang bikin daya tahan nggak bagus kan? Iya, sama kaitannya ke daya tahan itu. Oke. Nih ada nih. Bentar. Jadi biasanya yang bikin daya tahan tubuh nggak bagus itu kayak ada kebiasaan gitu loh. Jadi gini. Yang pertama yang bikin daya tahan nggak bagus itu kayak stres. Kayak dia mengalami stres itu kayak misalnya sehari-harinya itu dia sibuk. Terus kayak mungkin pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dia yang ada yang kantor kerja yang di kantor belum kelar, di rumah ada lagi pekerjaan lagi. Jadi kayak salah satunya itu stres. Terus yang kedua ada lagi terlalu mengkonsumsi makanan-makanan dengan kadar gula yang tinggi. Jadi berarti yang kedua pola makannya nggak bagus. Terus yang ketiga ada lagi kurang mengkonsumsi vitamin dan air mineral. Jadi kayak jarang makan sayur-sayuran atau mungkin makanannya hanya yang mengkonsumsi yang lemak yang berlebihan. Tuh. Terus yang terakhir ya kurang tidur sih. Kurang tidur kan salah satu juga yang bikin daya tahan tubuh jadi berkurang. Itu sih kurang lebihnya. Oh, berarti emang dari pola hidup aja ya? Nah ya pola hidup. Oke. Makasih. Oke sama-sama. Ya dikiranya cukup presentasi dari kelompok 1 tentang materi endurance. Dan juga ada 2 pertanyaan. Terima kasih untuk Dandi dan terima kasih juga untuk Rehan Rashid.
Saya mewakili kelompok 1 Endurance. Minta maaf jika ada kesalahan, baik kata atau perbuatan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di absen dulu ya. SS dulu. Oke, sudah. Terima kasih atas partisipasinya. Terima Hilal, kasih tolong kelompok satu. di-end Masih, Lal. Pak. Oke. Matiin dulu lah recordnya. Lah, belum nanya.